Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 2 genep ayat 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Innahu lafi zuburil awwalin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bi mu'minin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bi hatta yarawul 'adzabal alim.
fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu hal nahnu munzarun afa bi'adzabina yasta'jilun afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wa ma ahlakna min quryatin illa laha munzirun Zikra wa ma kunna zalimin Mangga wiandi ayat 182 hiji dua tilu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqra'ahu alaihim ma kanu mu'minin kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bi hatta yarawul 'adzab
sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wa ma ahlakna min qaryatin illa lamu dhurun dhikra wa ma kunna zalimin. Wa innahu jeung saestuna eta dan sesungguhnya itu latang zilu benar-benar turun Rabbil alamin dari Rabb semesta alam. Nazala turun bihi dengannya ar-ruhul amin, ruh yang amanah yang terpercaya, yaitu Jibril, ala qalbika ke dalam hatimu, litakuna agar kamu menjadi minal mungdirin dari pemberi peringatan, bilisanin dengan bahasa Arab, Arabiyin dengan lisan, dengan bahasa Arabiyin, Arab mubiin, yang jelas. Ini ayat mengajarkan konsep wahyu, salah satu konsep yang penting dalam akidah Islam, dan ini terkait dengan keimanan pada kitab, pada Al-Quran. Yang hari ini konsep wahyu ini diliberalisasi oleh konsep hermeneutika. Hermeneutika itu teori penafsiran yang diajarkan di filsafat Yunani. Jadi orang-orang Yunani itu kan konon dianugerahi kecerdasan. Mereka mampu merumuskan teori-teori ilmu yang diajarkan kemudian ke generasi-generasi berikutnya. Tapi Yunaninya Yunani dulu. Kalau Yunani sekarang hampir jadi negara gagal ya. Dan teori hermeneutika itu berangkat dari istilah Hermes. Hermes itu dewa Yunani dalam mitologi Yunani yang bertugas menerjemahkan pesan dari Zeus. Zeus kan Tuhan Bapa, nanya bapak-bapak meureun sok lalajo Hercules baheula. Zeus teh bapana Hercules. Ta Hercules teh lamun di Kristen mah Yesus, nya Tuhan Bapa teh Zeus. Nah, bahasa langit, bahasa Zeus itu beda dengan bahasa bumi. Yang menerjemahkan pesan langit menjadi dimengerti oleh penduduk bumi itu adalah Hermes. Jadi perkataan dari Zeus ke penduduk bumi itu beda bahasanya. Yang mengalih bahasakan itu adalah Hermes. Dan Hermes mengalih bahasakan tentu disesuaikan dengan pemahaman kondisi kebudayaan penduduk bumi. Maka dari itu muncullah teori hermeneutika, bagaimana memahami pesan yang disesuaikan dengan kondisi kebudayaan peradaban. Kitu teori hermeneutika teh baelah Bapak teu ngarti oge teu doraka. Lalu kemudian teori hermeneutika itu sekarang diajarkan di kampus-kampus, mau perguruan tinggi Islam mau perguruan tinggi non-Islam.
UPI, Unpad juga kan ada mata kuliah agama Islam wajib, ya. Diajarkanlah. Jadi yang namanya wahyu itu Quran ini bukan firman Tuhan asli. Di sini sudah ada dua alih bahasa. Yang aslinya bahasa langit. Bahasa langit itu gak mungkin dipahami oleh bahasa bumi, oleh penduduk bumi. Yang mengalih bahasakan dari bahasa langit ke penduduk bumi itu adalah Jibril. Jibril mengalih bahasakan agar dipahami oleh penduduk bumi sesuai dengan kebudayaan, pemahaman, nalar penduduk bumi bangsa Arab waktu itu. Ditambah yang kedua Nabi SAW itu kata para hermeneutik, ya, para pakar hermeneutika, bukan kaset kosong yang diisi kemudian persis sama. Nama usum kasetnya memori, nama memori kosong yang diisi kemudian persis sama dengan isinya. Nabi itu manusia cerdas yang bisa memahami kemudian mengungkapkan dengan bahasanya sendiri. Kan gini Pak ya, ukuran kecerdasan di dunia akademik itu, mampukah dia menulis dengan bahasa dia sendiri. Contoh, bapak-bapak baca Buletin At-Taubah, saya kan merujuk ulama, merujuk MUI. Kalau apa yang saya tulis itu persis sama kata-katanya dengan kata-kata para ulama, kata-kata nu aya dina buku, kata-kata yang ada di kitab, yang ada di media berita, kalau itu berita, berarti saya bodoh. Lamun skripsi mah teh plagiat, mau lulus ngejiplak, mau fotokopi. Karya ilmiah itu nggak boleh fotokopi. Karya ilmiah itu mencerap, ya, memahami, mengolah, lalu membahasakan dengan bahasa sendiri. Contoh kieu lah, bapak ceramah di dieu khutbah Jumat, maca Buletin At-Taubah kieu. Pinter bodoh. Kan jabu sami ge, cenah khotib teh maca, bodoh berarti kan gitu. Tapi kalau khotib mampu menjelaskan dengan bahasa dia sendiri, meski rujukanna masarua Quran jeung sunnah, eta teh cerdas. Ari Nabi Muhammad SAW cenah cerdas atau bodoh? Cerdas. Mustahil apa yang beliau dengar itu diungkapkan persis sama. Pasti diolah dulu, dibahasakan dengan bahasa beliau. Maka Quran yang turun saat ini itu sudah ada dua pengalih bahasaan, satu oleh Jibril, dua oleh Nabi. Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini. Maka dari itu dalam memahami Quran, sesuaikan dengan kondisi yang ada pada zaman Quran turun, lalu disesuaikan juga dengan kondisi zaman sekarang. Dulu zaman Nabi budayanya budaya patriarkis. Patriarkis itu mendominan laki-laki. Nggak ada peran perempuan di budaya patriarkisme. Budaya perempuan teh siga nu diajarkeun dina buku-buku tentang Kartini, di dapur, di kasur, di sumur, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah. Itu dulu di Arab. Makanya pembagian waris itu anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Hari sekarang masih zamannya ketimpangan gender. Pembedaan, bapak punya anak laki-laki perempuan, dibedakan sekolahnya. Cenah imah budak awe mah ka pasantren mah itu kudu pinter-pinter teuing cenah gitu. Budak lalaki lo kali itu ke SMK enggak bisa gawe. Begitu kan enggak. Yang isti zaman ini. Udahlah cenah anak perempuan mah enggak usah tinggi-tinggi, enggak usah kuliah. Kuliah loro ge angre ka dapur cenah gitu. Masih ada yang begitu? Enggak ada kan.
Nah, karena budaya patriarkis sekarang sudah tidak ada, maka ayat waris 2:1 teh harus dimaknakan lain. Sekarang mah zamannya zaman kesetaraan gender, dek lalaki dek awe sarwakeun we ngara adil. Eta nu ngomong gitu teh nama orang Persis, orang Muhammadiyah, orang NU, jamaah ngaji. Tah eta korban hermeneutika. Termasuk hak talak, hak nikah ada di mana? Di laki-laki kan? Adan, Jumatan, khotib. Untung Persis itu demo minta jatah khotib Id jeung khotib Jumat ya. Itu gara-gara budaya patriarkis dulu. Sekarang mah sudah beda zamannya, maka memahami ayat-ayat ketimpangan gender harus disesuaikan dengan kesetaraan gender. Kitu Pak hermeneutika teh nu ngararaco, pinter tapi belegug gitu. Ayat ini membantahnya bahwa yang dimaksud Quran itu tanzil. Naon tanzil itu? Langsung turun dari Allah ke hati Nabi Muhammad. Jadi betul hati Nabi Muhammad itu ibarat memori kosong yang langsung diisi utuh. Siga kaset direkam, kaset kosong direkam usian kaluarna persis sama dengan sumber rekamannya. Ya. Atau aya mah HP-nya ngarekam besok Bapak ngarekam atau video. Ini sedang video. Nah beda abdi kieu nangke dina video mah kitu ka tukang moal asli persis sama. Itulah konsep wahyu dalam Al-Qur'an, dan itu tidak menyebabkan Nabi bodoh, tidak menyebabkan Jibril bodoh. Justru Jibril itu digelari Ar-Ruhul Amin karena dia amanah menyampaikan wahyu apa adanya. Cenah itu teh bahasa Arab teh karena disesuaikan budaya Arab, enggak, di sini dijelaskan ti Allahnya sudah bilisanin arabiyyin mubin. Jadi apa yang kita baca di sini ini bukan bahasa Nabi, bukan bahasa Jibril, tapi kalamullah. Non kalamullah teh dawuhan Allah, firman Allah, ini asli kata-kata dari Allah. Ketika kita baca Al-Quran itu hakikatnya Allah sedang berfirman. Bukan berarti kita Tuhan. Kita sedang membaca firman-firman Tuhan yang suci. Makanya beda nanti kalau hermeneutika mah sami'na wa kumaha atuda, kalau kita mah sami'na wa ata'na. Waris laki 2, perempuan 1, sami'na wa ata'na. Enggak mungkin protes. Di Allahna geus kitu. Kumaha we orang PDIP cek Megawati Jokowi nurut karena pus malam bisa nolak. Cek Megawati Gibran nya najan budak anyar jadi we wali kota Solo. Sok mun menyimpang kumaha disebutna celeng bagong. Jadi lamun aya nu wani mahiwal tun Al-Qur'an eta bagong hirup mencek PDIP mah celeng. Tidak menyebabkan kita menjadi manusia yang bodoh. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber ilmu. Allah itu maha tahu. Justru kita mengikuti Allah malah matak bodoh. Dan di sini Allah menyebutkan bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas, asli, buhun. Abdi mun baca mangle da loba nu teu kahartina, nya mun bapa mah meureun loba nu kahartina. Kenapa? Itu bahasa Sunda asli, bahasa Sunda buhun, ya. Bahasa Sunda yang sudah langka, jarang dirawat, tapi mah asli. Orang yang menguasai berarti orang pintar. Nah, Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas, yang tegas dan asli, ya. Ada penelitian ya, Profesor Alatas itu disertasinya tentang bahasa Arab. Dia membuktikan bahwa bahasa Arab itu bahasa paling tua yang masih abadi sampai hari ini. Bandingannya bahasa Latin, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani sudah nggak dipakai.
Bahasa Latin sudah nggak dipakai. Sekarang bahasa Latin wujudnya bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Itali gitu, Portugal. Ya. Bahasa Latin udah nggak ada. Nah bahasa Arab itu seukuran itu. Bahasa Yunani juga udah nggak ada yang aslinya. Dan bahasa Arab itu sudah mengandung unsur ilmiah. Muncul teori bahasa mah jelas morfologinya, sintaksisnya, semantiknya. Nah, geus pokoknya ilmiah we lah saya ngajelaskeun. Akar katanya jelas, pemaknaannya jelas. Mata bisa diselewengkan. Moal mungkin nerjemahkeun inna dina indallahil Islam, Islam teh naon, semua agama juga Islam, ngaco. Jelas. Tingali tasrifna, tingali nahwuna, tingali balagohna. Moal mungkin nerjemahkeun Islam jadi semua agama benar. Yang dimaksud Islam itu yang mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, eksklusif. Maka hermeneutika itu nggak mungkin mempan, ya. Kata Pak Quraisy Shihab, beliau itu guru besar tafsir di Indonesia ngantap hermeneutika. Kalau kumaha ge dengan pakai bahasa Arab nggak mungkin hermeneutika mempan, karena bahasa Arab nggak bisa diselewengkan maknanya. Kalau hermeneutika kan menyelewengkan makna, menyesuaikan dengan kondisi, sedangkan bahasa Arab jelas nggak mungkin ada multi tafsir. Jadi sakumaha hagetna nya orang-orang liberal yang ngaliberalkeun Al-Qur'an moal bisa Quran bahasa Arab yang jelas. Dan Al-Quran dengan bahasa Arab itu saling mengisi. Quran bahasa Arab, bahasa Arabnya sudah matang ilmiah. Bahasa Arab juga abadi dengan sebab Al-Quran. Ya. Nah, contoh dulu di Indonesia karya-karya sastra itu karya Melayu. Sekarang sudah nggak ada, sudah karya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu dipakai dalam buku juga mengawetkan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Melayu sekarang nyaris nggak ada di Indonesia? Dagis dipakai ku buku. Jadi bahasa Arab dengan Quran itu saling mengisi. Ibrani udah nggak ada pemakainya, Latin udah nggak ada pemakainya. Ya, sekarang tinggal bahasa yang asli itu bahasa Arab. Dan pengakuan ini diakui oleh orang-orang Arabnya sendiri. Ibaratnya begini, Pak. Misalkan tulisan saya, tulisan Ustaz Aceng, Ustaz Wawan, Ustaz Rahmat Najib, itu kan ada kelebihan kekurangannya. Nah, sebutlah di 4 penulis ini ada kelebihannya. Tah Al-Qur'an mah opatanana aya gitu. Jadi lamun disebut bahasa manusia mustahil. Al-Qur'an bahasa karena sangat sempurna. Semua unsur balago, sebut saja unsur balago itu ada 100. Semuanya ada di sini. Balago itu keindahan sastra Arab. Hese itu deh. Sekelas Imam Syafi'i pun yang pakar syair Arab, bahasa Arab, beliau bikin karya sastra itu nggak bisa semuanya masuk teori balago dan ilmiah, kecuali Al-Quran. Di Al-Quran semua unsur balago masuk, dan itu mustahil hasil karya manusia. Ini najan bahasa Arab, tapi ini bukan karya manusia, ini mahakarya agung, ya, karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud tanzil. Maka orang Islam sudah nggak ada celah lagi untuk sami'na wa asoina. Sapinter-pinterna orang Islam lamun manena sami'na wa asoina bodoh, karena kepintarannya tidak dipadu dengan ilmu agama. Komota menteri agamanya, menteri pendidikan mau bodoh ya, lain make Quran yang peraturan teh ya. Untung bisa dicarekan ku MUI ya. Alus MUI teh dibiayain ku menteri agama, dicarekan menteri agama gitu. Tuh kepintaran seseorang itu justru diukurkan sejauh mana dia mengikuti Al-Quran. Makanya di surat Az-Zukhruf, surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun, agar kamu pintar
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Surat Fussilat. Quran teh ngahaja bahasa Arab ngarah pinter. Karena ukuran ilmiah di bahasa Arab itu komplit, ya. Jadi kalau ada orang pinter masih kena ngedul merujuk Al-Quran, tidak mengakui keilmiahan Al-Quran, bodoh teh belegu, ya. Bodoh katotoloyo, ya. Jahlun murakkab pinter anu bodoh teh gini, mending kene bodoh nu teu nyaho daripada bodohna nu jiga menteri agama jeung menteri pendidikan ngarieureun ngarusak. Mending kene nu bodoh nu teu nyaho Qur'annya najan sarua salahna gitu. Terus kata Allah, wa innahu, dan sungguh Al-Quran itu lafi zuburil awwalin. Sungguh ada dalam Zubur. Zubur itu jamak dari Zabur. Zabur itu bahasa Arab dari kitab. Ada di kitab-kitab yang terdahulu, di Torah, di Zabur, di Injil, di Suhuf Ibrahim, Suhufi Musa wa Ibrahim, ya. Ada disebutkan. Maksudnya sudah diajarkan di para nabi sebelumnya bahwa nanti ada nabi terakhir yang membacakan Al-Quran. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Katanya diajarkan di baheula. Awalam yakun, apakah tidak jadi lahum bagi mereka ayatan tanda, ayya'lamahu, mengetahuinya, ulama Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel. Siapa? Yang pertama sekali Waraqah bin Naufal. Ya, awal Nabi dapat wahyu kan datang ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu pendeta Kristen di tanah Arab. Langsung beriman. Abdullah bin Salam, ya. Kemudian Salman Al-Farisi dan ulama-ulama Yahudi lainnya. Buktina eta weh sahabat orang Ansor, Aus dan Khazraj masuk Islam. Najan teu didakwahan ku Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu tentang Nabi terakhir dari orang Yahudi yang ada di Madinah. Ngan bedana teh ari Ansor mah iman, ka Nabi Muhammad orang Yahudi mah hanteu nu ngajarkeunana. Karena kedengkian, hasadan min indi anfusihim. Ya. Jadi seharusnya ketika ulama Bani Israil menjelaskan, itu tuh sudah jadi dalil bahwa Quran itu benar, Nabi Muhammad itu benar. Itu yang kemarin Ahad saya bahas, Kaisar Romawi Timur, bayangkan menaya nama Presiden Joe Biden, ya, mengakui kebenaran wahyu Nabi Muhammad SAW. Walau nazzalnahu, seandainya kami menurunkan Al-Quran ala ba'dil ajamin, kepada sebagian orang-orang non-Arab, bahasan Arab turunkan ke Italia, ke Inggris, faqara'ahu alaihim, lalu dibacakan kepada mereka, maka nubihi mu'minin, tentu mereka tidak akan beriman. Kenapa? Ya dah gak ngerti bahasa Arab, gak mengerti keilmiahan bahasa Arab. Ini sekaligus punten Mbak, peringatan buat kita. Kita kan ajamin, kita beriman tidak. Kalau beriman pinter, mun teu iman bodoh gitu. Dan nanti ukuran kepintaran itu memang di khazanah peradaban Islam itu sejauh mana dia menguasai Al-Quran. Terlepas ilmunya mau ilmu politik, ilmu sosial, ya, ilmu ekonomi, semuanya wajib menguasai Al-Quran. Karena ukuran ilmu itu ada di Al-Quran. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin, demikianlah kami memasukkannya ke dalam hati orang-orang pendurhaka. Apa? Tidak mau beriman itu. Jadi orang-orang durhaka itu pasti ku Allah hatena dikitukeun karena mereka durhaka. La yu'minuna bih, mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat siksa yang nyata yang pedih. Mun geus ningali lini kakara subhanallah subhanallah, geus geuring parah kakara rajin ngaji cager tina geuring dangdutan deui we.
Fayatiyahum baghtatan, maka siksa itu datang kepada mereka secara tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadarinya. Fayaqulu, mereka lalu berkata ketika siksa itu datang, hal nahnu mungdzurun, apakah kita diberi tempo, masih diberi waktu enggak, di kelonggaran enggak? Maka kata Allah, afa bi'adzabina, apakah terhadap siksa kami yastajilun, mereka berani minta dicepatkan. Soalnya kan sebelumnya sering nantang, mana siksa teh, mana siksa teh. Ari geus datang minta dipanjangkan di umur, padahal nggak bisa. Afaro'aita, apakah kau tidak melihat, immata'nahum sinin, jika kami memberikan kesenangan kepada mereka sinin, beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun. Sok banding tak cenah Bandungan, Firaun, Haman, Korun, wah mun aina memberejel mau pangbeungharna salam dunya. Tsumma ja'ahum, kemudian datang kepada mereka, maka yu'adun, apa yang diancamkan kepada mereka, ma aghna anhum, tidak bisa menyelamatkan mereka, maka yumattaun, yang dijadikan kesenangan buat mereka. Sabung-sabung jalma datang siksa mah moal wala kaya. Wa ma ahlakna, dan tidaklah kami membinasakan min qaryatin, satu desa pun, satu kampung pun, illa la mundirun, kecuali ada pada kampung tersebut, desa tersebut yang memberi peringatan. Dzikra, sebagai peringatan. Wa ma kunna dzalimin, dan kami tidak mungkin berbuat zalim. Di sini dikontraskan ya. Setelah Allah menjelaskan Quran, Allah menjelaskan kaum-kaum yang bodoh, yang beriman teh kalau sudah lihat siksa. Padahal ku Quran teh kudu namung cukup iman ya. Jadi ini peringatan bagi kita ya. Mumpung masih ada umur, ada sisa, sok pelajari Al-Quran. Yang kita mampu memahaminya dengan memahami bahasa Arabnya, maksudnya yang bukan yang hanya dibaca dihafal, tapi yang dikaji, ditafsirkan. Tapi bukan berarti saya melemahkan, meremehkan membaca dan menghafalnya. Kabeh lah orang mah tong kagok mun batur ngaji unggul, ngapalkeun unggul, urang tafsir unggul, ngaji henteu ngapalkeun teh sarua gitu. Kabeh we. Ya, jadi jangan sebatas cukup membaca Quran, meski itu penting, menghafal Quran itu penting, tapi juga mengkaji bahasa Arab dari Al-Quran. Dan itu harus jadi bekal keimanan. Jangan sampai kita iman teh kudu ngadaguan nu nyata-nyata, itu berarti nudukeun bodoh ya. Kayak geus gering parah kakara iman, geus aya lini, geus kabakaran, geus kabanjiran, kakara sieun ka Allah. Ai kitu mah teu aya nu kitu teu sieun ka Allah teh. Itu menunjukkan berarti hati kita yang jauh dari Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.